Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jangan tidur, standby. Begitu lihat kondisi cuaca, sudah mulai ada potensi, mereka jangan tidur. Mulai mencurigai lokasi-lokasi di bawah ini yang potensi bencana, misalnya Kecamatan Bungi, harus secepatnya ada monitoring di sana. Saya pikir tinggal pada konsistensi kita pada perencanaan yang kita sudah tetapkan. Olehnya itu maka sumber daya manusia pasti akan menjadi prioritas saya di saat ini. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Hadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau siagakan tim reaksi cepat yang disiagakan 1x24 jam. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse, optimis menuntaskan visi misinya sebelum masa jabatannya berakhir, disokong dengan sumber daya manusia konsisten. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Senin 17 Oktober 2022, bersama saya Siti Nurhardianti. Pendengar, mengawali Warta Kepton pagi ini, kami update status COVID-19 di tanah air. Pada hari kemarin, Minggu 16 Oktober 2022, kasus baru COVID-19 bertambah sebanyak 1.326 kasus. Angka penambahan kasus baru virus corona juga berkurang di hari kemarin di angka 1.678 kasus. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total kasus terkonfirmasi virus corona sebanyak 6.456.868 kasus. Kabar baiknya, kasus sembuh dari COVID-19 di Indonesia bertambah 1.362 orang. Total pasien sembuh dari COVID-19 hingga saat ini berjumlah 6.282.342 orang. Sementara itu untuk kasus meninggal dunia akibat COVID-19 juga bertambah 12 orang pada minggu kemarin. Dan angka kasus kematian karena COVID-19 ini berkurang di hari Sabtu yang bertambah 20 orang. Total kasus pasien yang meninggal dunia akibat virus corona 158.313 jiwa. Adapun kasus aktif di Indonesia kini berjumlah 17.213 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, hadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau siagakan tim reaksi cepat yang berjaga 1x24 jam. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Jangan tidur, standby. Begitu lihat kondisi cuaca, sudah mulai ada potensi, mereka jangan tidur. Mulai mencurigai lokasi-lokasi di bawah ini yang potensi bencana. Menghadapi potensi terjadinya bencana yang datangnya tidak diduga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau telah menyiapkan tim yang selalu siaga 1x24 jam. Tim yang diberi nama Tim Reaksi Cepat ini akan selalu memantau titik-titik rawan bencana dan siap siaga melakukan upaya-upaya pencegahan, penyelamatan hingga proses rehabilitasi pasca bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali mengatakan, tim reaksi cepat ini terdiri dari tim evakuasi dan tim ahli perhitungan dampak kerusakan. Setiap tahun itu, mulai dari bulan Januari sampai Desember, tim ini harapannya standby dia. Jangan tidur, standby. Begitu lihat kondisi cuaca, sudah mulai ada potensi, mereka jangan tidur. Mulai mencurigai lokasi-lokasi di bawah ini yang potensi bencana, misalnya Kecamatan Bungi, harus secepatnya ada monitoring di sana. Pasang spion di sana. Kalau perlu kontak person dengan masyarakat setempat, sudah harus ada dari mereka ini. Bagaimana kejadian di sana, sudah mulai ada potensi Pak, turun lapangan cepat.
Lebih jauh, Muslimin Hibali mengatakan para anggota tim evakuasi ini telah dibekali kemampuan untuk melakukan upaya-upaya evakuasi korban. Sehingga sebelum datangnya tim dari Basarnas maupun PMI, tim ini sudah lebih dulu bertindak di lapangan. Tim evakuasinya dari Dinas Kesehatan yang bisa ajarkan mereka supaya kita bisa nanti kolaborasi dengan apalagi namanya tim lain seperti dari Palang Merah. Belum tiba penanggulangan bencana sudah duluan bisa lakukan evakuasinya. Di sisi lain, tim ahli juga dituntut bekerja cepat menghitung jumlah kerusakan yang dialami akibat bencana. Data ini akan menjadi laporan lengkap kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan anggaran dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Untuk bila mana sudah ada potensi dan sudah ada bencana, mereka cepat menghitung itu. Jangan setelah bencana kemudian datanya tidak diolah, mati di tangan bola. Begitu masyarakat dia inginkan mana hasil pendataan, dia dilanjutkan ke mana mau dicarikan bantuan ini. Jangan mati di tangan. Laporan tim reaksi cepat ini dilaporkan rutin secara daring ke situs resmi ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalob BNPB RI. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, optimis menuntaskan visi misinya sebelum masa jabatannya berakhir, disokong dengan sumber daya manusia konsisten. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Saya pikir tinggal pada konsistensi kita pada perencanaan yang kita sudah tetapkan. Olehnya itu maka sumber daya manusia pasti akan menjadi prioritas saya di 1 tahun terakhir. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse optimis menuntaskan visi misinya bersama mendiang AS Tamrin sebelum masa jabatannya berakhir September 2023 mendatang. Karena itu dirinya meminta semua aparaturnya konsisten menjalankan semua perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Menurutnya target pembangunan bisa dicapai jika disokong sumber daya manusia yang konsisten. Penegasan itu disampaikan Ahmad Munianse usai ekspos pembangunan 4 tahun pemerintahan tampil manis yang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-481 dan HUT Kota Bau-Bau ke-21 sebagai daerah otonom tahun 2022. Saya pikir tinggal pada konsistensi kita pada perencanaan yang kita sudah tetapkan. Olehnya itu maka sumber daya manusia pasti akan menjadi prioritas saya di 1 tahun terakhir, SDM. Wali Kota Ahmad Munianse menjelaskan keberhasilan pencapaian pembangunan selama 4 tahun tampil manis teridentifikasi dari capaian 20 target indikator kinerja utama kepala daerah, di mana tercatat 10 indikator memperoleh predikat hijau atau telah terpenuhi sesuai target RPJMD sebelum akhir periode. Kemudian 5 indikator berpredikat kuning atau tercapai sesuai target tahunannya dan 5 indikator berpredikat merah atau berada di bawah target tahunannya. Adapun kinerja yang mendapat rapor merah itu, ungkap Ahmad Munianse, antara lain penurunan signifikan pertumbuhan nilai investasi dari 12% menjadi 2,25% dari target 9,60% dan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB sektor perikanan pertanian 3,15% menurun dibandingkan tahun 2020 yakni 4,83%. Dan nilai yang kita akan tuntaskan di tahun 2022 ini dan di masa sisa 2023, karena 2023 juga sampai dengan September. Insya Allah dari 1 tahun yang tersisa ini, insya Allah kita atas kerja keras dan dukungan dari semua pihak, termasuk dari jajaran OPD, kita akan upayakan untuk mencapai target itu. Menurut Ahmad Munianse, pandemi COVID-19 yang melanda negeri setahun pasca pelantikan AS Tamrin dan dirinya ditengarai menjadi salah satu penyebab yang memecah konsentrasi pembangunan. Kendati begitu, secara umum, kinerja aparatur Pemkot Bau-Bau dalam rangka merealisasikan RPJMD masih on the right track atau berada di jalur yang benar. Wali Kota Ahmad Munianse juga menambahkan salah satu program fisik Pemkot Bau-Bau yang saat ini terus dipacu adalah Jalan Lingkar. Bahkan pengawasan dan pendampingan proyek yang didanai dari dana pinjaman sebesar 164 miliar itu sudah melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Anda kembali bersama kami dan kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka menghadapi triwulan keempat atau triwulan terakhir pada tahun anggaran 2022, KPPN Bau-Bau mengharapkan semua satuan kerja instansi vertikal kementerian atau lembaga untuk dapat menutup pelaksanaan tahun anggaran secara lancar dan lebih baik dibandingkan dengan periode tahun-tahun anggaran sebelumnya. Kepala KPPN Bau-Bau Haryanto mengatakan langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam mencapai tujuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 8/PB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022. Yang mana telah ditentukan batasan-batasan waktu dan mekanisme pengajuan tagihan pembayaran atas beban APBN khususnya pada saat-saat krusial menjelang berakhirnya tutup buku tahun anggaran 2022. Pembatasan-pembatasan tersebut diantaranya mengatur kapan pengajuan terakhir data kontrak yang akan membebani APBN dan kapan batas akhir pengajuan tagihan pembayaran atas kontrak-kontrak yang dimaksud. Berita yang terakhir. Festival Pesona Perairan Kota Bau-Bau akan dimasukkan ke dalam kalender event pariwisata tahunan. Kembali reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Kita coba buat dalam rangkuman kalender event 1 tahunan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau LM Idrus Taufik Saidi menyebutkan Festival Pesona Perairan Kota Bau-Bau akan dimasukkan ke dalam kalender event pariwisata tahunan. Di dalam Festival Pesona Perairan tersebut terdapat sejumlah event lomba maupun tradisi masyarakat pesisir sekitar. Di antaranya lomba perahu hias, lomba memancing, event kuliner tradisional, dan ragam lainnya yang mencerminkan Bau-Bau sebagai wilayah bahari dan lekat dengan kearifan lokal masyarakat pesisir. Feki, sapaan akrab Kadis Pariwisata menambahkan, rencana besar tersebut merupakan bagian dari usulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disampaikannya saat pengusulan proposal kegiatan Festival Pesona Perairan Kota Bau-Bau yang telah terlaksana beberapa hari lalu dan menjadi rangkaian Haroana Bau-Bau memperingati HUT Kota Bau-Bau tahun 2022. Kita coba buat dalam rangkuman kalender event 1 tahunan. Jadi mulai sejak Januari sampai Desember kita buat dan pada akhirnya menjadi laporan ke kementerian. Karena 2 minggu terakhir kemarin waktu bulan September kami mengirimkan proposal terkait dengan event penyelenggaraan ini sangat diapresiasi. Namun juga diberikan petunjuk bahwa sebaiknya untuk tahun-tahun mendatang dibuatkan 1 tahun kalender event yang kemudian nanti dimasukkan dalam rundown schedule Kementerian Pariwisata. Feki menambahkan, memasukkan Festival Pesona Perairan Kota Bau-Bau ke dalam kalender event pariwisata tahunan tentu memerlukan dukungan organisasi perangkat daerah lainnya agar event ini dapat lebih menarik dan lebih ramai sehingga dapat mengajak banyak wisatawan. Kita berharap mudah-mudahan ada kesepakatan bersama nanti OPD Kota Bau-Bau kita coba buat dalam rangkuman kalender event 1 tahunan. Hal ini juga sudah ditegaskan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat menutup Festival Pesona Perairan Bau-Bau pada pekan lalu. Monianse mengatakan melihat tingginya antusias masyarakat, maka pada perayaan HUT Kota Bau-Bau tahun 2023 mendatang akan mewajibkan seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan untuk terlibat sebagai peserta. Dengan dilibatkannya seluruh jajaran Pemkot Bau-Bau tersebut, maka akan menjadi momentum sekaligus mengukuhkan wilayah perairan Bau-Bau sebagai kawasan maritim. Reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Hadapi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau siagakan tim reaksi cepat yang disiagakan 1 kali 24 jam. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse optimis menuntaskan visi misinya sebelum masa jabatannya berakhir, disokong dengan sumber daya manusia konsisten. Demikian Warta Kepton pagi ini mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.